Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Kurniawan di channel Unifa Labuhan Batu Official. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dunia IT kembali. Nah, yang di video yang lalu saya menerangkan bahwasanya dunia IT itu adalah peluang bisnis bersama dengan saudara kita, alumni Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu di tahun 2020, yaitu Joko Susilo ST. Nah, kali ini saya bersama narasumber kita merupakan juga alumni Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu di tahun 2020 ya Bang ya? Iya, benar sekali. Nanti kawan-kawan bisa perkenalan nanti melalui Abang itu. Buat semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di channel Unifa Labuhan Batu Official untuk menerima berita, informasi, dan seputaran kegiatan Unifa Labuhan Batu. Nah, langsung saja nih kawan-kawanku sekalian, saya sapa pembicara kita hari ini. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Silakan Bang, diperkenalkan dulu kepada kawan-kawan kita yang berada di sana. Baik. Nama saya Ridwan Saputra Pasaribu, sarjana teknik, alumni dari Fakultas Teknik Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu tahun 2020. Atau bisa disebut juga alumni COVID ya. Nah, alumni COVID ya. Karena wisudanya pada masa pandemi. Bahaya nih kawan-kawan, karena pandemi ini sebenarnya kalau saya ya sebagai mahasiswa teknik di masa pandemi ini saya bukan malah banyak diam sebenarnya, malah lebih banyak kita maunya membuat inovasi bahwasanya IT ini sangat menguntungkan, berguna gitu kan bagi orang yang bisa memahaminya gitu. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita, memanfaatkan IT dengan sebaik mungkin. Nah, itu ya tema kita yang ambil hari ini dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Oke, saya langsung saja nih. Nah gini Bang, hari ini kan banyak nih di kampus kita lah dulu, khususnya kan di kampus kita ini banyak nih anak teknik ya, khususnya di Unifa Labuhan Batu di Fakultas Tekniknya. Banyak nih anak teknik kita ketika sudah tamat berkuliah gitu kan, sudah tamat berkuliah, tetapi masih bingung nih mau melakukan apa gitu. Coba kira-kira tipsnya dari Abang gimana nih? Baik, sebenarnya teknik informatika itu mencakup banyak sekali sebenarnya ya. Iya, betul. Karena di dunia kerja pun pasti kita mengenal yang namanya komputer. Karena komputer tidak lebih lebih jauh terkait tentang teknik informatikanya. Karena pasti dengan komputer gitu kan? Iya, betul. Jadi setiap kerja pun pasti menggunakan komputer, baik itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint segala macamnya. Jadi dengan modal teknik informatika bukan semata-mata kita harus bekerja di bidang teknik informatika juga gitu. Karena seperti saya ya contohnya ya, saya sekarang ini bekerja di kantor notaris. Yang padahal sama sekali saya tidak mengerti tentang hukum gitu. Tidak ada jalurnya. Tidak ada jalur gitu hukum kan. gitu. Saya juga tidak mengerti tentang cara membuat akte apa segala macam gitu kan. Tapi karena modal saya bisa mengerti tentang Microsoft Word, jadi dengan begitu saya bisa memanfaatkan apa yang sudah saya peroleh ketika saya duduk di bangku kuliah, bisa dimanfaatkan ketika saya bekerja di kantor notaris tersebut. Begitu. Nah, jadi ya yang saya tangkap ya kawan-kawan dari pembicaraan ini, bahwa saya memang ini tergantung kepada bukan tergantung kepada jurusan sih sebenarnya. Ketika kita ingin bekerja. Nah, memang yang pertama hari ini kalau saya lihat ini Bang, saya lihat peluang-peluang bisnis, peluang-peluang pekerjaan, hari ini memang banyak dibutuhkan itu adalah IT, kemudian pertanian dan ekonomi. Nah, yang tiga ini, insya Allah ketika kita memang betul mendalaminya gitu kan, pasti orang mencari kita. Gitu, orang mencari kita. Nah, sebelum orang mencari kita, kita harus berbuat sih sebenarnya gitu kan. Apa yang pernah kita lakukan pasti dilirik orang. Terutama dari kampus kita sendiri nih, ketika kita ada prestasi 1 atau 2 gitu kan, pasti kan kampus ini merekomendasi mungkin gitu kan. Iya, benar. Terutama lagi Unifa Labuhan Batu yang hari ini lagi ingin-inginnya, lagi panas-panas ini. Ingin mahasiswanya itu harus bisa go internasional. Nah, go nasional saja lah dulu kan, ataupun Labuhan Batu kita kuasai gitu kan. Nah, itu dia kan kawan, yang pertama. Nah, yang kedua adalah memang ketika kita ingin mendalami sesuatu itu kita pahami dulu sih sebenarnya gitu. Iya, benar sekali. Nah, ya, selanjutnya gini Bang. Itu tadi kan terlepas dari Fakultas Teknik dan Unifa Labuhan Batu. Terkait masalah perkembangan dunia IT di masyarakat lah ini, di masyarakat kita khususnya di Labuhan Batu. Gimana kira-kira ini Bang, pandangan Abang? Kalau saya melihatnya ya,
khususnya di Labuhan Batu ini sih masih awam ya terkait tentang teknologi, apalagi media sosial ya. Karena zaman sekarang anak-anak lebih fokus sama yang namanya games gitu Iya kan. ya, games. Jadi karena mereka masih fokus sama games, apalagi masa pandemi ini dimanfaatkan lebih banyak ke permainan gitu kan. Sedangkan seharusnya dengan media sosial, media pembelajaran lainnya seharusnya lebih ke situ arahnya gitu, bukan ke gamesnya gitu loh. Jadi seharusnya perlulah ada motivasi dari orang tua ataupun para pengajar lah, dari kita semua lah, bisa untuk memanfaatkan teknologi ini secara baik gitu loh. Bukan hanya sekedar main games game, doang ya kan. gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kalau itu saya sangat setuju kali gitu kan Bang kan. Karena hari ini memang betul yang Abang sampaikan itu gitu kan. Kawan-kawan mungkin juga yang di rumah yang menyaksikan video ini saya rasa setuju. Jadi yang apa disampaikan oleh narasumber tadi saya sangat sepakat bahwasanya games ini kalau bisa ya pemanfaatannya jangan terlalu berlebihan sebenarnya gitu kan. Ingat waktu lah. Ah iya, ingat waktu gitu. Karena ada pepatah Labuhan Bilik mengatakan gitu ya kan. Time is money gitu. Time is money, waktu adalah duit atau uang. Nah, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya gini, Bang. Ya, apa tuh? Kembali lagi ke mahasiswa ini. Ya. Ya kan? Mahasiswa tadi sudah Bang sampaikan bahwasannya keluhannya seperti itu gitu kan. Apalagi di Labuhan Batu juga seperti itu keluhannya. Nah, motivasi Abang nih selaku mahasiswa yang sudah tamat dari Fakultas Teknik nih terhadap khususnya mahasiswa Unifa Labuhan Batu dan Fakultas Teknik lah gitu. Gimana sih motivasi Abang untuk kawan-kawan yang sudah beranjak nih, mau beranjak selesai gitu kan? Apakah kita harus mencari kerja atau kita yang buka peluang usaha gitu, gimana kira-kira Bang? Sebenarnya kalau saya pribadi ya, pesan untuk adik-adik semua yang lagi berjuang nih di bangku kuliah, sebenarnya kuliah itu jangan dijadikan beban. Karena kalau udah dijadikan beban ini semua pasti terasa berat gitu loh. Bahkan kita mau datang ke kampus pun udah merasa berat gitu, berat langkah kita untuk datang gitu kan. Apalagi mengingat mungkin banyak tugas apa segala macem gitu kan. Tunggaan uang ke ya, kuliah. belum lagi kuliah, tunggaannya gitu kan. Jadi jangan dijadikan beban kuliah. Kuliah itu dijalanin, bentuk relasi, sering diskusi sama teman-teman. Jadi seperti menyenangkan jadinya gitu. Iya, iya. Jangan dijadikan beban. Dan ditambah lagi explore diri kita sendiri gitu loh. Kita sukanya di bidang apa nih? Iya. Contoh saya. Kalau saya karena mengenal teknik informatika itu sudah dari SD sebenarnya. Saya megang komputer udah dari SD walaupun dari games juga. Iya. Tapi karena dari situlah saya mengenal komputer, tiba SMP saya mengenal yang namanya Microsoft, apa segala macam, ngetik apa segala macamnya gitu kan. Terus pada akhirnya saya di kuliah itu suka yang namanya program. Suka membuat program, suka coding juga. Dan dari situ memang basic saya karena udah saya sukain jadi ya senatural itu sebenarnya gitu loh. Berjalan dengan begitu aja gitu loh. Jadi tergantung diri kita sendiri sebenarnya bagaimana cara kita mengeksplor diri kita sendiri seperti itu. Nah itu dia kawan-kawan sekalian, merupakan salah satu motivasi dari Bang Ridwan untuk kita semuanya yang masih berkuliah tentunya gitu kan. Iya benar. Terutama untuk saya pribadi. Nah kalau saya memang itulah prinsip saya selaku mahasiswa memang adalah bagaimana caranya kita supaya bisa membuat hal yang sudah ada pun tetapi kita inovasi kembali. Iya. Nah kalau bisa sih hal yang baru gitu kan Bang kan, Benar. kita buat gitu kan. Nah itu dia. Kemudian satu lagi nih Bang, Ya, permasalahan IT ini kan banyak ini sebenarnya gitu kan. sekali. Kira-kira yang Abang alami lah, apa ya kesan dan pesan Abang lah selama di teknik ini apa sih kira-kira? Coba ceritain sedikit aja gitu kan, agar kawan-kawan ini juga jangan ngeluh gitu kan, apalagi semester akhir ini hari ini yang lagi nyusun gitu. Benar. Supaya jangan ngeluh kali gitu. Kira-kira apa sih tipsnya supaya jangan pokoknya yang Abang alami lah selama berkuliah di teknik ini gitu kan. Kalau menceritakan pengalaman yang lagi susah-susahnya sih sebenarnya itu pada masa nyusun skripsi. Itu memang perjuangannya luar biasa ya. Karena banyak tantangannya
mulai dari dosen yang harus membentak kita, harus mengejar kita, deadline kita, harus selesai ini, belum lagi sempro, seminar proposal, belum lagi nanti kita harus sidang gitu kan. Jadi mental sih sebenarnya yang harus kita benar-benar latih ya. Saya boleh minum sebentar? Lanjut Bang. Lagi srek soalnya. Iya, ini kita disponsori oleh Liga ini ya. Kawan-kawanku, kita kalau bisa selaku umat muslim ya, kita kok bisa ya kayak gini-gini Liga. Oke Bang, silakan Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi karena di masa-masa akhir ketika kita lagi nyusun pasti banyak pikiran ya. Belum lagi kita harus mendengar keluarga kita, kapan selesainya ini sih apa kuliahnya. Belum lagi harus habis kuliah kita harus deadline, harus nikah lagi teman-teman. Itu udah banyak tuh. Habis kuliah mereka langsung nikah gitu kan deadline-nya gitu. Udah terujung ya? Iya. Bahaya ini. Karena kan udah telat juga kan tahunnya sebenarnya. Jadi 5 tahun ya Bang? Iya, jadi 5 tahun. Sama ini kayaknya. Jadi begitu, karena beban-beban pikiran itu jadi itu yang membentuk mental kita sebenarnya, melatih mental kita bagaimana cara kita menghadapinya seperti itu. Itu masa-masa sulit sih menurut saya. Apalagi kita mengalaminya pada masa-masa COVID. Pandemi ya, Iya, COVID-19. masa-masa pandemi. Jadi double lah gitu loh, belum lagi pikiran, belum lagi COVID-nya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Itu masa-masa sulit di masa COVID juga sebenarnya nih. Iya, benar. Jadi dari kesimpulan yang kita bicarakan, kita bincang-bincang hari ini, sebenarnya pemanfaatan IT ini tergantung kepada waktunya juga. Iya. Bagaimana kita meletakkan waktunya di mana kita melakukan kegiatan aktivitas IT tersebut. Nah, yang kedua, motivasinya bahwasanya kita harus memang betul-betul melihat apa sih keuntungannya gitu kan. Kita bercerita tentang waktu sebenarnya ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini tadi kan. Benar. Peluang ke depan ini mau ngapain kita ini? Atau dalam bahasa rantau perapatnya planning gitu Bang. Iya kan? Bahasa rantau perapatnya ini planning gitu. Kalau planningnya jelas, sudah kita pikirkan, nah mudah-mudahan langsung dapat gitu. Benar. Jangan lagi ketika kita tamat kuliah, aduh aku mau di mana nih ya? gitu kan, mau buat apa gitu kan. Oke, nanti mungkin kalau ada usaha-usaha yang bisa dibantu kawan-kawan untuk abang ini, untuk saya juga, ataupun usaha abang ini, saya akan sertakan di link deskripsi, bahwasannya bisa kalian hubungi kontak-kontak yang akan ada di link deskripsi YouTube nanti. Oke, saya rasa demikian saja Bang. Terima kasih Bang sudah datang Bang. Oke, salam anak muda dulu ya. Kawan-kawanku, jangan lupa untuk ikutin channel ini dan like video ini, share, kemudian komen, dan jangan lupa subscribe Unifa Labuan Batu Official. Oke, saya Reza Kurniawan memohon maaf, dan Bang Ridwan terima kasih sekali lagi Bang. Sama-sama. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.